Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ahmad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari ini viral kaum muslimin pemberitaan tentang adanya makam yang dihancurkan oleh seseorang kaum muslimin. Dan makam tersebut adalah makam umat Kristen. Bahkan sampai ada yang menarasikan bahwa pelaku penghancur makam tersebut adalah orang-orang yang bercelana cingkrang. Jadi tahulah arahnya kemana kaum muslimin ya. Kami baca di postingan akun Facebook Ustadz Wirabahrun kaum muslimin ya. Coba kita baca postingannya ya. Beberapa hari ini Jogja diresahkan dengan aksi perusakan makam Kristen di beberapa tempat. Banyak komentar negatif dan ejekan yang ditujukan kepada umat Islam walaupun pelakunya belum tertangkap. Sempat beredar ada yang mengesankan pelakunya dari kaum celana cingkrang. Tahu sendirilah ya siapa yang disasar. Ternyata pelakunya juga dari umat Kristen. Dikasih tulisan cingkrang ndasmu. Dan di sini ada screenshotan dari halaman Tempo ya, halaman berita Tempo. Coba kita simak berita dari Tribun dulu kaum muslimin ya. Ini berita terkait penghancuran makam umat Kristen ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Dugaan praktik intoleransi diduga terjadi di Yogyakarta, Tribuners, pada Minggu 18 Mei, di mana makam-makam yang mengarah pada agama tertentu di pemakaman Baluwarti Perbayan, Kemantren Kota Gede, dirusak oleh oknum tertentu. Jadi dalam menyikapi fenomena ini, Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa tidak akan membiarkan praktik intoleransi terjadi di wilayahnya. Karena menurutnya kejadian semacam itu berpotensi mencoreng citra kota Jogja yang punya sejarah panjang sebagai City of Tolerance. Kemudian warga yang tinggal atau sekedar singgah di kota Jogja juga sangatlah beragam dari berbagai suku maupun agama, sehingga praktik-praktik yang mengarah kepada intoleransi ini tidak boleh sedikit pun diberi ruang di kota Jogja, mengingat dampaknya bisa saja meluas sampai ke taraf nasional. Dan Tribuners, ada tanggapan juga dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menyerukan bahwa pentingnya kehati-hatian publik dalam menyikapi kasus perusakan belasan makam di Kabupaten Bantul. Jadi di tengah penyelidikan yang masih berlangsung, Sri Sultan memilih untuk tidak berspekulasi mengenai motif pelaku dan juga menyerahkan sepenuhnya proses penanganan ini kepada aparat penegak hukum. Dan sebagai informasi bahwa peristiwa perusakan ini terjadi di dua lokasi, Tribuners, yakni TPU Ngentak di Kalurahan Baturetno, Kapanewon, Banguntapan, kemudian juga komplek pemakaman Jaranan di Kelurahan Panggung Harjo, Kapanewon, Sewon. Nah kaum muslimin ya, memang kalau beritanya kaum muslimin ya dibawa ke arah masalah toleran dan intoleran. Sehingga ya itu membuat orang berasumsi. Dan ada orang-orang yang kemudian mengambil kesempatan untuk mendiskreditkan dakwah sunnah ya. Dinarasikanlah pelakunya adalah orang-orang yang bercelana cingkrang dan sebagainya. Padahal setelah ditelusuri kaum muslimin, ya, diberitakan di halaman Tempo, bahwasanya tidak perlu waktu yang lama. Kepolisian Resor Bantul itu sudah menangkap pelakunya. Ya. Dan pelaku ini berinisial ANF, berumur 16 tahun. Ditangkap di rumahnya di Bantul pada Senin 19 Mei 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang ditangkap adalah seorang pelajar laki-laki beragama Kristen. Ya. Terduga pelaku telah mengakui perbuatannya bahwa dia yang merusak nisan. Baik yang berada di makam Kota Gede dan makam yang ada di Banguntapan, Bantul. Ya, jelas kaum muslimin ya. Tapi mengenai motifnya apa, ini masih diselidiki kaum muslimin. Jadi memang ada pihak-pihak yang pada dasarnya sudah tidak suka dengan dakwah sunnah. Mereka mendengarkan ceramah setengah-setengah, sepotong-sepotong ketika ada asatidz yang menjelaskan tentang masalah meratakan kuburan. Ya, kemudian ketika mendengar berita yang seperti ini, ya mereka langsung berasumsi, bahkan mengambil kesempatan untuk mendiskreditkan dakwah sunnah. Untuk memframing bahwa pelakunya adalah orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah. Orang-orang cingkrang katanya kaum muslimin.
Sangat disayangkan kaum muslimin ya. Ternyata pelakunya adalah orang Kristen sendiri kaum muslimin. Memang kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk meratakan kuburan. Nggak boleh kuburan itu ditinggikan, dibangun-bangun, nggak boleh kaum muslimin. Tapi kita lihat begitu banyak ahlul bid'ah yang mereka kuburan itu bukan hanya sekedar dibangun, ditinggikan saja, dihias-hias, ya, dihias-hias, dipasang bunga-bunga, ya, dirangkaikan bunga-bunga, bahkan ada yang sampai kuburan dicet-cet kaum muslimin warna-warni. Ya Allah, kelakuan ahlul bid'ah kaum muslimin ya. Kuburan dijadikan untuk ngalap barokah. Ya, kuburan yang dibangun-bangun, ditinggikan, dihias-hias, itu memang biasanya isinya adalah orang yang dikultuskan. Jadi kuburannya itu kuburan yang dijadikan untuk tempat ngalap barokah, bukan kuburan yang tujuannya untuk diziarahi sebagaimana kuburan yang lain. Padahal sama. Ya, kuburan yang lain itu juga sama. Ketika diziarahi tujuannya adalah untuk mengingat mati, bukan untuk ngalap barokah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum muslimin ketika berziarah kubur, yang pertama nginget mati. Ya. Makanya doa orang masuk kuburan, itu doanya apa? Doanya mengatakan bahwa dia akan menyusul. Ya. Dia akan menyusul orang yang sudah mendahului itu. Jadi artinya ketika berziarah kubur, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk mengingat mati. Baru yang kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau masalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu ya yang kedua kaum muslimin. Yang pertama ingat mati, ya. Tapi kalau ahlul bid'ah enggak, ya. Beda, ya. Ziarah ke kuburan orang yang dikultuskan beda. Datangnya pun merangkak-rangkak, nanti perginya mundur-mundur. Ya. Datang ke kuburan pun ya enggak seperti cara ziarah kuburan pada umumnya. Ada cara-cara khusus. Yang nggak ngerti cara-cara khusus itu buatan siapa, ya. Wong Nabi Muhammad SAW melarang kaum muslimin untuk meninggikan kuburan. Kuburan yang tinggi disuruh ratakan, tapi ahlul bid'ah malah meninggikan kuburan. Makanya ketika ada kejadian-kejadian yang seperti ini, mereka menarasikan bahwasanya pelakunya adalah orang-orang yang bercelana cingkrang, jenggotan. Ya kita tahu arahnya kemana. Ya ke orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah kaum muslimin. Memang orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, ya, mereka sebagian ada yang menghancurkan kuburan, tapi kuburan keluarganya sendiri, terutama kuburan orang tuanya, kuburan anaknya, yang mungkin pada awalnya dia nggak ngerti, dia yang membangun kuburan orang tuanya, membangun kuburan anaknya, ya, tapi setelah dia tahu bagaimana hukumnya, itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia hancurkan sendiri. Mereka nggak pernah menghancurkan kuburan orang lain. Ya kalau kuburan orang lain ya terserah. Mereka hanya mendakwahi saja bahwasanya meninggikan kuburan itu dilarang di dalam syariat Islam. Perkara orang mau menghancurkan, mau meratakan atau tidak, ya itu urusan orang lain. Ya. Dia nggak berhak menghancurkan kuburan orang lain. Jadi narasi-narasi yang menuduh bahwa pelaku itu adalah orang-orang yang bercelana cingkrang, orang-orang yang jenggotan, itu narasi-narasi yang jahat kaum muslimin. Ya, yang memang di dalam hati mereka sudah ada kebencian terhadap dakwah sunnah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.